Selamat pagi dan apa kabar? Bagaimana hari Anda? Apakah ada hal yang menyenangkan terjadi? Atau sebaliknya? Ya, hari ini kita kembali lagi dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Mari kita berdiskusi, saling menginspirasi, dan saling memotivasi. Berinteraksi dengan orang lain adalah salah satu kegiatan dasar manusia yang dapat memberikan banyak manfaat. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita bisa bertukar pikiran, bercengkrama, melepas penat, dan sebagainya. Dari masa kecil sampai kita tumbuh dewasa, kita pasti mengalami berbagai pengalaman tak terlupakan yang melibatkan orang lain di dalamnya. Namun hal itu akan menjadi sedikit rumit apabila ada hal-hal tertentu yang tidak terpenuhi. Hal-hal seperti apa? Hal-hal seperti contohnya rasa saling menghargai. Ketika kita berinteraksi dan di dalamnya sangat minim atau berkurang rasa saling menghargai, maka hubungan tersebut berubah dari sesuatu yang mendatangkan manfaat menjadi sesuatu yang mendatangkan masalah. Dan itu sangat umum terjadi dari kita kecil sampai dewasa ini. Kurangnya sikap menghargai menjadi masalah banyak orang. Dan mungkin Anda juga pernah atau bahkan sedang mengalaminya. Entah itu dalam lingkup profesional dengan rekan kerja atau atasan, atau dalam rumah tangga dengan suami atau istri, atau dalam lingkup pertemanan sekalipun. Jadi, apa yang harus dilakukan apabila dalam hubungan dengan orang lain kita tidak dihargai? Di sini kita akan membahasnya bersama-sama, melihat dari sudut pandang stoikisme. Kita akan mencari tahu apa sebenarnya alasan yang menyebabkan orang tidak menghargai kita, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu orang lain mengapresiasi hasil pekerjaan kita, kita akan merasa puas dan lega. Kita merasa bahwa energi dan pikiran yang kita kerahkan akhirnya terbayarkan juga, dengan sesederhana diapresiasi oleh orang lain. Dan dengan begitu, kita bisa termotivasi. Tanpa disuruh pun, kita akan mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih baik lagi. Itu adalah contoh budaya atau kebiasaan yang sehat dalam menghargai dan menghormati orang lain. Sayangnya, tidak semua orang memilih jalan seperti itu. Jalan di mana orang saling menghargai satu sama lain. Ada beberapa orang yang lebih suka meremehkan dan memandang sebelah mata tentang apa saja yang dikerjakan oleh orang di sekitar mereka. Tak sebatas apa yang dilakukan saja. Kadang mereka juga meremehkan atau bahkan mengejek keberadaan kita dengan sikap dan perilaku mereka. Apa saja yang mengenai diri kita
selalu dianggap kurang dan penuh kesalahan. Kita bisa saja menjadi marah dan meluapkan perasaan kita. Namun, hal tersebut sekiranya tidak akan berdampak banyak apabila memang pribadi orang tersebut sifat aslinya memang seperti itu. Mungkin malah akan memperburuk keadaan. Jadi, sebagai orang yang stoik, sikap yang baik adalah dengan mengendalikan perasaan kita. Ada sebuah kutipan dari seorang filsuf stoikisme bernama Marcus Aurelius yang berbunyi, hidup itu tidak baik maupun jahat. Hidup hanyalah tempat untuk kebaikan dan kejahatan. Sama halnya dengan manusia. Manusia itu tidaklah baik atau jahat, namun hanyalah tempat untuk sebuah kebaikan dan kejahatan. Jadi, jangan benci orangnya, bencilah perbuatannya. Dengan memiliki mindset seperti itu, kita bisa memisahkan sisi baik dan sisi buruk dari seseorang. Sisi baiknya kita ambil, dan sisi buruknya kita sayangkan. Dengan begitu, kita bisa lebih mengendalikan perasaan kita dan melihat orang lain dengan lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh sikap dan perbuatannya. Bagaimana? Apakah Anda bisa melihat orang yang membuat Anda kecewa dan marah dengan sudut pandang seperti yang disebutkan di atas? Apabila bisa, maka bagus. Anda sudah selangkah lebih baik lagi dalam menjadi orang yang bijak. Apabila belum bisa, tidak apa-apa juga. Kita tidak bisa memukul rata perasaan kesal dan marah yang mungkin disebabkan oleh orang-orang semacam itu. Kadang dampaknya bisa sangat melekat apabila kita terpapar oleh sikap tidak dihargai seperti itu dalam waktu yang lama. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk meredakan rasa kecewa dan marah tersebut? Pada dasarnya, rasa kecewa dan marah tersebut ada karena respon kita terhadap sikap dan perilaku orang lain. Sikap orang yang tidak menganggap kita dan tidak menghargai kita dengan semestinya memicu respon negatif karena normalnya kita menaruh ekspektasi yang positif. Jadi, kuncinya di sini adalah tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan. Itu dulu. Kita mungkin tidak sadar, kita selalu menaruh suatu ekspektasi pada orang lain atau hal-hal yang di luar diri kita. Dan itu normal, karena di sekolah pun kita diajarkan apabila kita mengerjakan hal dengan bagus, maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Namun dewasa ini, hidup tidak bisa seobjektif itu. Kadang penilaian orang lain bisa lebih karena hal-hal yang subjektif terhadap diri kita. Jadi, mau sebagus apapun hasil pekerjaan kita, akan selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang tertentu. Maka dari itu, kita harus menjadi stoik dan menjadi independen
dari ekspektasi terhadap orang lain dan hal-hal yang ada di luar diri kita. Lalu setelah itu apa? Mungkin Anda bertanya, apa yang mesti Anda lakukan setelah Anda mengubah mindset dan tidak menaruh ekspektasi berlebih pada orang lain dan hal-hal yang ada di luar diri Anda? Yang mesti Anda lakukan adalah menepuk punggung Anda sendiri sebagai kiasan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri atas semua usaha dan pekerjaan yang telah Anda lakukan. Seperti yang dinyatakan di awal, bahwa perasaan dihargai merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Jadi, apabila tidak ada orang yang bisa menghargai atau mengapresiasi pencapaian Anda, maka Anda bisa menghargai atau mengapresiasi pencapaian Anda sendiri. Karena, percaya atau tidak, efeknya sama saja. Anda bisa lebih merasa puas dan lega atas kerja keras yang sudah Anda kerjakan. Kelak Anda akan menemukan orang yang menghargai Anda dan bukan hanya membutuhkan Anda saja. Namun, apabila belum datang waktu tersebut, maka cukup diri Anda saja yang menghargai diri Anda sendiri atas semangat tanpa henti dan dedikasi Anda. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai toleransi antara satu sama lain, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.